Selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki yang banyak ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Inside Man pada tahun 2006. Film ini mengisahkan aksi perampokan yang berhasil menguak rahasia besar sebuah bank. Wow, apakah itu? Jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur filmnya. Film ini dimulai di dalam sel yang sangat sunyi. Dalton Russell, seorang pria dengan pikiran tajam, duduk sambil membeberkan kisah tentang perampokan paling rapi yang pernah ia lakukan. Inilah kisahnya. Di kota New York, komplotan perampok bertopeng menyamar sebagai tukang cat dan memakai nama samaran bernama Steve, mengambil alih Bank Manhattan Trust sambil menyandera pengunjung serta para pegawai. Setelah itu mereka memisahkan para sandera ke dalam sejumlah kelompok dan menempatkan di ruangan yang berbeda. Lalu memaksa semuanya mengenakan seragam tukang cat yang identik dengan yang dipakai oleh para pelaku. Kalau kalian ingat, ini sebenarnya filmnya kayak Money Heist. Kalian tahu kan Money Heist? Masa nggak tahu? Ini kan film yang sangat booming waktu itu. Oke, kita lanjut. Para perampok memindahkan sandera dari suatu ruangan ke ruangan lain. Lalu sesekali menyusup diam-diam ke antara para sandera agar mereka bingung membedakan siapa sebenarnya anggota perampok di antara mereka. Salah satu anggota perampok lalu menonaktifkan sistem CCTV bank dengan cara menyinari kamera menggunakan cahaya infrared sehingga tak bisa merekam. Seorang petugas polisi mendapat kabar tentang asap yang keluar dari dalam bank. Lalu tanpa menunda, ia segera membuat laporan atas kejadian tersebut. Tak berselang lama polisi mengepung lokasi bank dan penyelidikan dipimpin oleh detektif Kate Frazier. Anjir, namanya susah banget. Detektif Kate Frazier bersama rekannya Bill Mitchell, dibantu Kapten Darius yang turut menangani kasus perampokan itu. Russell, sang pemimpin perampokan, menuntut disediakan sebuah pesawat serta 2 bus untuk pelarian. Mereka juga meminta makanan bagi 50 sandera. Dan polisi mengirimkan pizza yang telah dipasangi alat penyadap di dalam kotaknya. Mengetahui adanya alat penyadap, para perampok memutar rekaman suara dalam bentuk bahasa asing yang tidak bisa dipahami oleh para polisi di luar sana. Frazier dan timnya bingung menebak bahasa rekaman itu, hingga akhirnya Frazier memanggil seorang pekerja dari kerumunan yang mengenali bahasa tersebut sebagai bahasa Albania. Mereka pun menyadari bahwa rekaman itu adalah pidato dari Presiden Albania Enver Hoxha yang telah wafat sejak lama. Di tempat lain, ketua dewan direksi sekaligus pendiri bank bernama Arthur Case mendengar kabar perampokan. Dia langsung menyewa pengacara handal yang terkenal menangani berbagai kasus bernama Madeleine White. Arthur memberitahu White bahwa di banknya terdapat kotak deposit nomor 392 yang berisi sesuatu yang sangat berharga. Hingga Arthur pun enggan siapapun mengetahui isinya, termasuk White sendiri. White mendatangi lokasi dan meminta pertemuan langsung dengan Russell, yang kemudian memberinya izin masuk ke bank untuk memeriksa isi kotak deposit nomor 392 yang ternyata berisi dokumen dari Nazi Jerman. Di sini, Russell mengungkapkan kepada White bahwa Arthur mendirikan Bank Manhattan Trust menggunakan dana yang diperoleh dari Nazi, yang menyebabkan kematian banyak orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua. White lalu mengatakan pada Russell bahwa Arthur siap memberikan sejumlah besar uang jika Russell menyerahkan isi kotak itu. Namun Russell menolak tawaran tersebut. Mulai lelah dengan kasus ini, Frazier menyiapkan pesawat dan 2 bus sesuai permintaan Russell. Namun sebelumnya ia meminta izin untuk memeriksa para sandera terlebih dahulu. Dan Russell pun mengantarkannya berkeliling bank. Di dalam bank, Frazier berbincang kepada Russell hingga akhirnya Frazier mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga miskin. Bahkan belum mampu membelikan cincin kawin untuk istrinya. Russell lalu bertanya, "Apakah kau mencintai istrimu?" Dan Frazier menjawab, "Ya." Usai mengelilingi bank dan hendak keluar, Frazier tiba-tiba menyerang Russell.
Namun aksi itu segera dihentikan oleh anggota perampok lainnya. Setelah diizinkan keluar, Frazier menceritakan kepada timnya bahwa dia sedang memancing Russell, lalu menyimpulkan bahwa Russell bukanlah seorang pembunuh. Namun dugaan itu tampak salah ketika para perampok dengan senjata menunjukkan kepada Frazier dan timnya bahwa mereka menembak kepala salah satu sandera yang kepalanya tertutup kain. Eksekusi sandera itu memicu tim unit layanan darurat untuk bergerak cepat. Mereka merencanakan penyergapan bank dengan menggunakan peluru karet demi melumpuhkan para perampok. Namun, tak lama kemudian, Frazier menyadari bahwa para perampok telah menyadap polisi lewat sebuah kotak yang sebelumnya diberikan Russell. Setelah mengetahui rencana polisi lewat alat penyadap, para perampok melempar granat asap, menyamar, dan bergabung dengan para sandera sebelum keluar bersama-sama dari bank. Polisi segera menahan dan memeriksa setiap orang yang keluar dari bank. Namun mereka kesulitan membedakan antara sandera dan perampok karena semua menggunakan pakaian seragam yang sama. Sementara itu, Frazier dan timnya menelusuri bank lebih dalam dan mendapati senjata para perampok ternyata hanya replika plastik. Mereka juga menemukan alat peraga yang mengungkapkan bahwa penembakan sandera oleh Russell hanyalah sandiwara. Dan tak ada uang atau barang berharga yang benar-benar hilang dari bank tersebut. Karena tak ada cara pasti mengidentifikasi pelaku dan keraguan soal adanya kejahatan, atasan Frazier memerintahkannya untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Frazier tetap mencari catatan bank dan mendapati bahwa kotak deposit nomor 392 tidak pernah tercatat dalam arsip bank manapun sejak berdirinya pada tahun 1948. Akhirnya dia berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk menindaklanjuti penyelidikan. Frazier kemudian bertemu dengan White yang mengungkapkan tentang transaksi rahasia dengan Nazi. White berusaha memujuk Frazier agar menghentikan penyelidikan. Namun Frazier menolak dan memutar rekaman rahasia yang dibuat selama percakapan mereka. Karena rasa penasaran pada isi kotak, White mendatangi Arthur yang setelah didesak akhirnya mengaku bahwa kotak tersebut menyimpan berlian dan cincin kapal mahal yang diambil dari teman Yahudinya yang dikhianati Nazi pada tahun 1940. Di adegan berikutnya, Russell mengulang monolog dari pembukaan sambil bersembunyi di balik dinding palsu yang dia dan rekan-rekan perampoknya bangun di ruang persediaan bank. Ia menunggu dan akhirnya keluar seminggu setelah perampokan dengan membawa isi kotak deposit milik Arthur, termasuk dokumen Nazi dan sejumlah berlian milik Arthur. Saat meninggalkan bank, Russell bertemu Frazier yang tak mengenalinya. Lalu dengan sengaja, Russell menabrak Frazier. Russell keluar dari bank dan naik sebuah van bersama teman-teman perampoknya. Beberapa di antaranya sudah diinterogasi polisi, namun berhasil lolos. Saat Frazier membuka kotak deposit Arthur nomor 392, dia menemukan cincin Cartier beserta catatan dari Russell bertuliskan "ikuti cincin itu". Frazier akhirnya menemui Arthur dan menekan White agar segera menghubungi kantor masalah kejahatan perang di Departemen Luar Negeri mengenai tindakan kejahatan perang yang dilakukan Arthur. Frazier dan Michelle merasa puas setelah berhasil menuntaskan kasus itu. Di rumah, Frazier bertemu istrinya dan mendapati sebuah berlian di kantong bajunya. Ia kemudian sadar bahwa Russell yang menyelipkan berlian itu saat sengaja bertabrakan di bank. Kemudian Frazier tersenyum, mengapresiasi kebaikan Russell. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu tadi rangkuman alur cerita film Inside Man pada tahun 2006. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang pengen dijelasin alurnya, tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah bahwa dengan pemikiran strategis yang tepat, seseorang bisa mencapai tujuannya tanpa harus selalu mengandalkan kekuatan fisik atau metode konvensional.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video dari kami. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.